apakah ada hewan yang hidup di Antartika? Jawabannya pasti ada. Salah satunya adalah ini. Mereka burung, tapi nggak bisa terbang. Oke lah kalau nggak bisa terbang, temannya banyak. Ada burung unta, kiwi, kasuari, kakapo, emu, kagu, dan burung kicau. Loh, burung kicau kan bisa terbang. Tapi burung bongsor ini nggak menyerah begitu aja. Mereka tahu kalau mereka nggak bisa terbang, jadi mereka belajar berenang hingga mahir. Dan saking mahirnya mereka berenang, sayap mereka berevolusi menjadi seperti sirip ikan, melebar dan tidak bisa dilipat. Dan sayap yang kelihatannya nggak berguna di udara ini menjadi dayung sempurna yang membantu mereka menyelam dan bermanuver di dalam air. Dalam video spesial kali ini, kita akan cari tahu lebih banyak tentang penguin. Burung ini dikenal karena sering terlihat berkerumun di atas es Antartika, atau baris berbaris melintasi bentangan daratan beku yang berangin kencang. Dari 18 spesies penguin yang diketahui, ada 7 spesies penguin yang hidup di Antartika. Adelaide penguin, chinstrap penguin, gentoo penguin, king penguin, macaroni penguin, rockhopper penguin, dan emperor penguin. Tapi, apakah mereka benar-benar hidup di benua yang paling asing di bumi ini? Penguin adalah salah satu burung yang paling terkenal. Yang membuat mereka terkenal adalah kostum tuxedo dan kemampuan berenang mereka. Penguin adalah burung berpenampilan formal yang pandai berenang. Di kebun binatang, penguin menjadi salah satu eksibit yang paling ramai dikunjungi. Membuat saya bertanya, jika mereka hidup di Antartika, siapa manusia yang pertama menjumpai mereka? Dari mana nama penguin berasal? Menurut catatan sejarah, semuanya dimulai pada 25 November 1497, ketika kapal Vasco da Gama berlabuh di ujung selatan benua Afrika. Pada hari itu, para kru menambatkan kapal di dekat tempat yang sekarang menjadi Teluk Moso, Afrika Selatan. Dan dengan terkejut, mereka menjumpai burung yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dalam buku hariannya, seorang anggota kru mencatat, ada burung sebesar bebek, tapi mereka tidak bisa terbang dan meringkik seperti kedelai. Seperti keledai. Namun catatan lain menceritakan bahwa kru ekspedisi Bartolomeu Dias adalah manusia yang pertama yang mengamati penguin antara tahun 1487 dan 1488. Lebih dari 4 abad kemudian, tepatnya pada tahun 1838, buku harian dari seorang navigator anonim diterbitkan. Dan kemudian diketahui bahwa pria ini mungkin adalah salah satu individu non-lokal pertama yang mengamati penguin. Tidak pasti jenis penguin yang dia amati, namun dari deskripsinya, peneliti menduga kalau navigator ini menjumpai penguin Afrika yang masih hidup di daerah itu sampai sekarang. Penjelajah lain pun mencatat burung aneh yang mereka temui dalam ekspedisi mereka. Penjelajah Prancis Jules Dumont melihat penguin Adélie pada tahun 1840. Kemudian penguin Snares yang muncul pada tahun 1874. Penguin gentoo muncul dalam deskripsi ilmiah pada tahun 1781 dari tulisan Johann Reinhold Forster. Namun sebelum abad ke-19, Antonio Pigafetta menulis dalam buku Magellan's Voyage yang terkenal. Dalam buku diceritakan bahwa pada tanggal 27 Januari 1520, awak kapal yang dipimpin oleh Fernando de Magallanes mengamati beberapa burung besar yang mereka sebut angsa. Hewan yang diceritakan tersebut adalah penguin Magellan, yang dinamai sesuai dengan nama penjelajah Portugis ini. Deskripsi dalam buku tersebut menyebutkan, kami menemukan 2 pulau yang penuh dengan angsa dan singa laut, tapi angsa itu sangat banyak, sehingga tidak mungkin untuk menghitungnya. Kami menangkap dan menaikkan mereka ke dalam 5 kapal selama 1 jam. Angsa ini berwarna hitam dan mereka memiliki bulu licin di seluruh tubuhnya dengan panjang dan bentuk yang sama. Mereka tidak terbang dan memakan ikan. Dan mereka sangat gemuk sehingga bulu mereka sulit dicabut. Tapi pada akhirnya kami berhasil melepas kulitnya. Mereka memiliki paruh seperti burung gagak. Selama jutaan tahun, penguin memang makhluk yang hampir tidak dikenal.
mungkin hanya penduduk asli belahan bumi selatan yang sudah terbiasa melihat penguin. Dan mungkin mereka memiliki nama panggilan mereka yang berbeda. Orang Eropa adalah orang yang pertama mendokumentasikan pengamatan burung angsa ini. Karena karakteristik fisiknya tampak aneh bagi mereka. Bulu hitam dan bulu putih mereka serta ketidakmampuan mereka untuk terbang membuat mereka membandingkan angsa ini dengan the great auk, yang pada waktu itu disebut penguin. Kemudian karena perburuan besar-besaran, the great auk punah, dan angsa penyelam ini akhirnya mewariskan nama penguin. Sekilas, penguin dan great auk terlihat mirip, tapi sesungguhnya mereka tidak berkerabat. Selama abad-abad berikutnya, spesies Veniciformes lain ditemukan dan ditambahkan ke daftar barang berharga bagi pelaut. Bulu, lemak, tulang, telur, dan kulit mereka mulai digunakan. Awalnya untuk bertahan hidup, namun kemudian popularitasnya naik, sehingga dijadikan komoditi untuk berdagang. Bisnis minyak penguin pun berkembang pesat. Karena hampir tidak memiliki pemangsa di darat, rasa penasaran penguin lebih besar daripada rasa takut mereka pada manusia, sehingga mereka dapat ditangkap dengan mudah hingga populasi mereka menurun secara drastis. Meskipun daging mereka bukan yang paling enak, daging penguin adalah menu utama untuk para pelaut, karena mereka mudah didapatkan. Dalam sebuah jurnal dari Frederick Albert Cook yang menjelajah bumi hingga kutub utara pada tahun 1909, ada tulisan yang menggambarkan rasa daging penguin. Menurut tulisan tersebut, rasanya seperti daging sapi dengan aroma ikan kod yang amis, yang dipanggang bersama bantal berisi bulu angsa di dalam panci, dengan darah dan minyak hati ikan kod sebagai sausnya. Dari deskripsinya aja kita bisa membayangkan bagaimana rasanya. Namun meskipun demikian, ia akhirnya meyakinkan pemimpin kru untuk memaksa semua orang memakan daging penguin. Frederick Albert Cook adalah seorang dokter, dan beliau meresepkan daging penguin ini sebagai makanan pemulih stamina. Dan makanan jenis ini sangat dibutuhkan oleh kru kapal yang bekerja sangat keras. Pada tahun 1902, ahli geologi Otto Nordenskjöld mengadakan pesta di semenanjung Antartika, di mana mereka menyajikan beberapa hidangan olahan daging penguin, karena penguin mudah ditangkap dan banyak terdapat di sana. Dengan cepat, populasi penguin di seluruh dunia, khususnya penguin Antartika, mulai menurun. Studi terhadap penguin pun dimulai, mulai dari pengumpulan fosil, penelitian jalur evolusi, reproduksi, perilaku, hingga kebiasaan alami penguin lainnya mulai dipelajari secara ilmiah. Pada awal abad ke-20, naturalis menyadari masalah signifikan yang disebabkan oleh eksploitasi penguin, dan beberapa mulai menentang perburuan mereka. Dr. William Sladen dan Lancelot Richdale adalah pelopor dalam penelitian ilmiah penguin Adelie dan penguin bermata kuning. Dari diburu, mereka mulai menjadi objek penelitian, hingga akhirnya menjadi hewan yang dilindungi. Konsumsi daging penguin dan perdagangan organ tubuh penguin sudah ditinggalkan. Sekarang, penguin lebih dikenal sebagai hewan lucu yang karismatik, berkat penampilan mereka di buku, film, dan program televisi. Saat ini, penguin adalah hewan yang disayangi. Tapi apakah dari dulu mereka sudah mahir berenang? Apakah mereka pernah terbang? Jika dulu mereka pernah terbang, kenapa mereka memilih untuk berenang? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mundur jauh ke belakang. Sekitar 61 juta tahun yang lalu, di pantai yang sekarang disebut Pulau Selatan di Selandia Baru, hiduplah seekor burung. Burung itu berdiri tegak, berukuran sekitar 1 meter, dengan sayap yang sepertinya agak pendek untuk ukuran tubuhnya yang besar, serta paruh yang panjang dan ramping yang cocok untuk menangkap ikan. Burung ini tidak bisa terbang, tapi ia menggunakan sayap pendek itu untuk terbang dan bermanuver di dalam perairan pesisir di kala Paleosen. Para ilmuwan menamakan burung besar ini Waimanu Maneringgi. Waimanu adalah bahasa Maori untuk burung air, sementara Maneringgi diberikan untuk menghormati L. Manering, ilmuwan yang menemukan fosil burung ini. Dan fosil Waimanu adalah fosil penguin tertua yang pernah ditemukan. Dari bentuk kerangkanya, ahli paleontologi mengetahui bahwa Waimanu sudah menjadi burung air yang tidak bisa terbang
seperti penguin modern. Tapi mereka nggak tahu apa yang terjadi sebelum itu. Seperti apa transisi dari burung terbang ke penguin awal. Fosil-fosil yang menggambarkan proses transisi tersebut masih belum ditemukan. Tapi penelitian eksperimental serta perbandingan tulang pada burung modern yang mampu terbang dan menyelam telah memberi petunjuk tentang apa yang membuat penguin lebih memilih laut daripada langit. Dan bagaimana habitat penguin pertama itu membentuk anatomi mereka. Waimanu hidup hanya beberapa juta tahun setelah kepunahan yang memusnahkan dinosaurus non-unggas dan semua reptil laut pemangsa yang telah menguasai laut di era Mesozoikum. Jadi saat mereka menjadi familiar dengan habitat air, Waimanu menjadi nyaman dan secara perlahan mengembangkan kemampuan yang tidak pernah dimiliki oleh nenek moyang dinosaurus non-unggas, yaitu menjadi hewan akuatik sepenuhnya. Dan Waimanu pun menjadi anggota pertama dari kelompok burung penyelam yang sangat beragam dan unik ini. Peneliti memang belum menemukan cukup fosil untuk menempatkan spesies yang sudah ditemukan dan mengisi pohon keluarga penguin. Tapi satu yang sudah diketahui, mereka berevolusi dari nenek moyang yang bisa terbang. Kerabat terdekat penguin yang masih hidup adalah Procellariiformes, yang mencakup albatros, camar, dan keluarga petrel. Dan mereka semua bisa terbang. Dan berdasarkan penelitian kombinasi genetika, kesamaan kerangka, dan banyak statistik, tampaknya pemisahan antara kedua kelompok itu mungkin terjadi pada akhir periode Kretasius, yakni sekitar 71 juta dan 66 juta tahun yang lalu. Jadi, mengapa seekor burung menukar kemampuan terbangnya dengan kemampuan menyelam? Sebenarnya, untuk bisa terbang, seekor burung menggunakan banyak energi. Tapi ini terbayarkan dengan kemampuan melakukan perjalanan jarak jauh dengan cepat dan menghindari pemangsa. Nah, salah satu jawabannya adalah burung harus bisa memilih. Karena sulit untuk menjadi pro di kedua bidang, mahir terbang dan menyelam. Dari segi anatomi dan biomekanik juga tidak memungkinkan. Ada sebuah makalah yang diterbitkan pada tahun 2013 yang meneliti perbandingan penggunaan energi pada dua spesies burung penyelam. Mereka mempelajari murai paruh tebal yang merupakan penyelam dengan penggerak sayap dan burung kormoran pelagis yang merupakan penyelam dengan penggerak kaki. Kedua spesies ini mampu terbang, sehingga para peneliti dapat membandingkan energi yang terpakai untuk kedua kemampuan tersebut. Dan para peneliti menemukan bahwa semakin sayap burung digunakan untuk menyelam, maka semakin buruk kemampuan sayap itu jika digunakan untuk terbang. Untuk burung penyelam dengan penggerak sayap, dibutuhkan ukuran yang besar dan sayap yang lebih pendek dan rata, serta tulang yang padat dan besar. Karena hal tersebut akan memaksimalkan durasi dan efisiensi penyelaman. Untuk burung penyelam dengan penggerak kaki adalah sebaliknya. Mereka mungkin tidak mampu menyelam lebih lama dan efisien, namun setidaknya mereka mampu terbang dengan lebih baik. Jadi ada pertukaran anatomi yang cukup jelas di sini. Tapi ada faktor lain yang membuat penguin berevolusi dan melepaskan kemampuan terbang mereka demi bisa menyelam. Setelah kepunahan pada akhir periode Kretasius, predator akuatik seperti Mosasaurus dan Plesiosaurus hilang, sehingga relung ekologi yang mereka kuasai tiba-tiba terbuka untuk siapa aja. Kepunahan juga menghilangkan populasi reptil laut dan hiu besar, yang membuat laut menjadi berbahaya bagi burung-burung penyelam. Jadi, dengan potensi sumber makanan baru dan lebih sedikit pemangsa, nenek moyang penguin yang merupakan burung terbang yang mampu menyelam memiliki keuntungan, yakni bisa mendapatkan banyak makanan dengan menggunakan lebih sedikit energi. Dan begitu mereka mulai penerbangan bawah air, mereka pun betah. Ya dong, banyak mangsa tapi sedikit predator. Tidak ada persaingan. Dengan ini pula, diet burung ini menjadi piscivora, yaitu karnivora yang secara eksklusif memangsa ikan. Dan disinilah mereka secara perlahan meninggalkan kemampuan terbang mereka, dan lebih memilih menyempurnakan kemampuan menyelam mereka. Mereka pun berkembang biak dan menyebar dengan cepat ke sebagian besar tempat yang kita temukan hari ini. Para peneliti belum mengetahui wujud asli dari penguin pertama, karena mereka belum menemukan fosil yang menunjukkan masa transisi ini. Tapi ada dugaan kuat bahwa berat tubuh penguin pertama mungkin sekitar 1 kilogram. Karena itulah berat burung modern terbesar yang bisa melakukan keduanya, menyelam dan terbang.